bersambung. Meskipun belum sepenuhnya lengkap, namun sudah jelas dan dapat dimengerti, hasil pemilu memang menyakitkan, tetapi jelas tanggung jawab dan kesempatan untuk memerintah bukan diberikan kepada kami. Saya ucapkan selamat kepada partai yang menang. Pemimpin oposisi Hongaria Peter Magyar sudah mengumumkan kemenangannya dalam pemilihan parlemen. Dan suara yang sudah dihitung menunjukkan bahwa partai oposisi TISA benar-benar memperoleh mayoritas konstitusional di parlemen Hongaria, yaitu 135 suara. Meskipun, saya tekankan, semua suara belum selesai dihitung. Pada saat yang sama, saat ini di Budapest telah dimulai aksi protes besar-besaran sambil menunggu pengumuman hasil resmi. Langsung saya catat bahwa yang melakukan protes adalah para pendukung partai TISA dan saya lebih tepat mengatakan mereka merayakan kemenangan ini karena hari ini di Hongaria juga tercatat rekor partisipasi pemilih. Pada pemilihan parlemen hari Minggu tercatat tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam sejarah Hongaria pasca komunis. Hampir 78% warga datang ke tempat pemungutan suara. Politikus pro-Rusia Viktor Orban yang telah berkuasa selama 16 tahun dan berusaha meraih kemenangan kelima berturut-turut dalam pemilu, mendapat dukungan dari Presiden Amerika Donald Trump, namun hal itu tidak membantunya untuk menang. Pada saat yang sama, perlu dipahami bahwa karena sistem pemilu yang tidak adil dan sangat rumit di Hungaria, hasilnya masih bisa diubah pada saat-saat terakhir, meskipun terdapat selisih suara yang besar. Dan sekarang kita akan membahasnya. Saya akan jelaskan di mana letak jebakannya. Selain itu, perlu diingat bahwa meskipun pemenangnya adalah Peter Magyar dan ia menjadi Perdana Menteri baru, Orban telah membangun sistem kekuasaan di negara ini sedemikian rupa, sehingga Perdana Menteri baru akan sangat sulit untuk segera melaksanakan semua reformasi yang dijanjikan. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan teman-teman, jika episode ini menurut kalian menarik dan bermanfaat, saya mohon dukunglah channel YouTube ini dengan donasi kalian, atau menjadi sponsor di YouTube, atau dengan berlangganan berbayar. Semua tautan dan detail cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Atau kalian bisa scan kode QR di layar kalian untuk menuju ke platform Buy Me a Coffee. Ini adalah cara paling mudah untuk mendukung channel ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Dan jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, Pici News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Di sana, kami membagikan berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Jadi, pemimpin partai oposisi Hongaria TISA, Peter Magyar, sudah mengumumkan kemenangan partainya meskipun penghitungan suara masih berlangsung. Peter Magyar sudah menyatakan bahwa Viktor Orban secara pribadi telah mengucapkan selamat kepadanya atas kemenangan dalam pemilu ini. Dan sekarang sudah lebih dari 50% surat suara yang dihitung di Hongaria. Dan menurut informasi, berdasarkan jumlah tersebut, Partai TISA meraih mayoritas konstitusional di Parlemen Hongaria, yaitu 135 kursi. Sekarang kita akan membahas semua ini secara sangat rinci. Perlu saya catat, menurut undang-undang, hasil akhir pemungutan suara akan diumumkan paling lambat tanggal 18 April. Meskipun hasilnya tentu saja akan diketahui jauh lebih awal. Segera setelah tempat pemungutan suara di Hungaria ditutup, hasil 2 survei opini publik yang dilakukan tepat sebelum pemilihan parlemen di Hungaria diumumkan. Dan keduanya memprediksi kemenangan partai oposisi PiSA yang dipimpin oleh Peter Magyar. Menurut survei median, TISA akan mendapatkan setidaknya 57% suara, yang berarti 135 kursi di parlemen. Saat ini, hasilnya masih sesuai. Jika memang demikian, ini akan menjadi titik balik, bahkan bisa dibilang revolusi dalam politik Hungaria. Karena oposisi akan mendapatkan 2/3 suara, yaitu mayoritas konstitusional di parlemen. Dan dengan demikian, mereka sendiri dapat mengambil sebagian besar keputusan secara mandiri. Dan yang sangat penting, mereka bisa menunjuk Perdana Menteri mereka sendiri, yaitu Peter Magyar. Sedangkan Orban akan sepenuhnya berada di kubu oposisi. Namun, pada saat yang sama, menurut survei TVN Research Center, Magyar akan mendapatkan 55% suara dan 132 kursi di parlemen. Dan itu satu suara lebih sedikit dari 2/3 di parlemen. Itu buruk. Survei memberikan 38% suara untuk partai Orban, Fidesz. Perlu saya catat, markas partai TISA terletak tepat di seberang parlemen Hungaria di Budapest.
Siapapun yang pernah ke Budapest pasti tahu di mana letaknya. Dan di sana malam ini langsung berkumpul massa besar dari para penentang Orban dan pendukung partai TISA. Dan di tengah tepuk tangan meriah dari para pendukungnya di jalanan, Peter Majar menyatakan bahwa TISA dengan optimisme yang hati-hati menilai hasil pemilu, namun memahami bahwa mereka telah menang. Dia mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, yang berarti sekitar 6 juta orang telah memberikan suara. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Hungaria memahami betapa pentingnya pemilu ini. Perlu saya catat, sebagian besar pemilih Majar adalah kaum muda. Dan kaum muda inilah yang memberikan tingkat partisipasi pemilih yang begitu tinggi dalam pemilu ini. Magyar menyoroti kondisi yang tidak setara dalam pemilu yang telah diciptakan oleh Perdana Menteri Viktor Orban selama 16 tahun masa jabatannya. Magyar mengucapkan terima kasih kepada para pengamat independen yang secara sukarela bersedia memantau pemilu dan proses pemungutan suara. Dan pengamat seperti ini dari Partai TISA, perhatikan, secara resmi terdaftar sekitar 20.000 orang. Apalagi yang penting, pada pemilu parlemen hari ini, tercatat tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam sejarah negara ini sejak era pasca komunis. Menurut data Komisi Pemilihan Nasional, pada pukul 18.30 waktu setempat, tepat sebelum tempat pemungutan suara ditutup, hampir ikut serta dalam pemilu. 78% pemilih yang memiliki hak suara. Partisipasi pemilih di Budapest dan beberapa kota besar lainnya bahkan melebihi 80%. Dan di sini ada hal yang menarik, karena justru di kota-kota besar mayoritas memilih Magyar. Sementara basis pemilih Viktor Orban adalah kota-kota kecil dan desa-desa. Meskipun ada pernyataan tentang kecurangan, Presiden Hungaria Tamás Sulek menyatakan bahwa pemilu berjalan dengan sukses dan bahwa tingkat partisipasi yang mencapai rekor berarti pemenang akan mendapatkan mandat yang sah. Dan Viktor Orban bahkan jika sangat menginginkannya tidak akan bisa menggugat kemenangan Peter Magyar. Karena 78% pemilih datang dan memberikan suara mereka. Namun di sini perlu diingat bahwa di Hungaria ada sistem pemilu yang sangat rumit dan licik, yang mungkin tidak memungkinkan pemenang untuk melaksanakan reformasinya. Dan sepertinya sudah ada kemenangan, sudah di tangan. Tapi, saya ulangi, saat ini baru 50% suara yang dihitung. Selanjutnya, sistem pemilu yang rumit itu mulai berlaku, yang dibangun oleh Viktor Orban. Dan sekarang kita akan membahasnya bersama. Parlemen Hungaria yang dikenal sebagai Majelis Nasional terdiri dari 199 kursi, 199 anggota parlemen. Pembagian kursi di parlemen dilakukan dengan dua cara berbeda. 106 orang dipilih di daerah pemilihan satu anggota, di mana setiap daerah pemilihan memilih satu kandidat. Artinya ada 106 daerah pemilihan, masing-masing memilih satu orang. Jadi ada 106 anggota dewan. Yang menang adalah yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya. Bahkan jika persentase suara yang didapatkannya kurang dari 50%, tidak masalah, yang penting suaranya lebih banyak daripada lawannya. Jadi sebagian besar anggota parlemen adalah dari sistem mayoritas. Nah, di Ukraina sudah sangat paham apa itu. Tapi, dan di sini semuanya jadi sedikit lebih rumit. Sisa 93 kursi di parlemen didistribusikan melalui pemungutan suara berdasarkan daftar Partai Nasional. Secara keseluruhan, kursi-kursi ini dibagikan berdasarkan proporsi suara yang diberikan untuk setiap partai. Jadi, misalnya, jika sebuah partai mendapatkan, katakanlah, berapa ya, 50%, 57. Nah, ya, Partai TISA diperkirakan mendapatkan 57% suara. Jadi, mereka mendapatkan 57% suara. Maka mereka akan memperoleh tepat 57% dari 93 kursi tersebut. Ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan. Namun tentu saja ada beberapa ketentuan khusus yang sengaja dimasukkan Viktor Orban untuk membingungkan pemilih. Dan dengan cara ini bisa dibilang Viktor Orban memasukkan hasil dengan cara yang sangat hibrida dan legal. Untuk dapat bersaing memperebutkan salah satu dari 93 kursi, setiap partai harus mendapatkan setidaknya 5% suara. Itu adalah ambang batas. Dan sistem yang sama juga berlaku misalnya di Ukraina. Tidak ada yang luar biasa. Tapi disinilah hal yang paling menarik dimulai. Di Hungaria ada juga yang disebut suara surplus. Suara bonus. Apa itu sebenarnya? Ingat tentang pemungutan suara di daerah pemilihan dengan satu kursi?
Nah, begitulah. Sebagian suara yang didapatkan pemenang di daerah pemilihan secara otomatis dialihkan ke partai yang diwakilinya. Jadi, jika Partai Orban mendapatkan misalnya 38% suara, tetapi dia memiliki banyak calon mayoritas yang memperoleh lebih dari 50% suara di daerah pemilihannya, maka Partai Orban bisa mendapatkan tambahan suara yang berlebih itu. Artinya, pada akhirnya hasilnya bisa sedikit dihitung ulang dan mereka bisa berkata, "Dengar, di daerah pemilihan satu kursi, banyak orang memilih perwakilan kami. Jadi kami perlu sedikit tambahan suara sebagai bonus dari suara yang berlebih." Jika Anda sudah bingung, saya ingin menekankan bahwa ini belum semuanya. Untuk membuat situasinya semakin rumit, warga negara Hungaria yang termasuk dalam salah satu dari 13 kelompok minoritas etnis yang diakui secara resmi seperti Roma, orang Slovak, Jerman, dan sebagainya, dapat memilih untuk tidak memberikan suara pada daftar Partai Nasional dan sebagai gantinya memilih kandidat khusus dari daftar nasional untuk minoritas tersebut. Dan itu belum semuanya. Jika warga negara Hungaria memiliki alamat terdaftar, artinya terdaftar di suatu alamat, mereka akan menerima 2 surat suara dalam pemilu. Satu untuk partai, satu lagi untuk daerah pemilihan satu kursi. Sedangkan warga yang tidak memiliki alamat terdaftar di Hungaria hanya dapat memilih melalui daftar Partai Nasional. Dan semua kebingungan ini selalu membantu Partai Orban untuk mengumpulkan mayoritas suara. Bahkan jika dalam pemungutan suara, partai mereka sebenarnya tidak mencapai jumlah yang cukup. Justru karena alasan inilah saya belum akan terburu-buru mengumumkan hasil pemilu. Jadi jelas bahwa Partai TISA akan meraih mayoritas. Tapi mayoritas seperti apa yang akan mereka dapatkan, itu masih menjadi pertanyaan. Anda tahu, para kritikus Viktor Orban berpendapat bahwa sebagian besar keberhasilan elektoralnya selalu didasarkan pada pencarian musuh eksternal yang diduga. Setiap siklus pemilu selalu diingat dengan adanya ancaman eksternal yang baru. Awalnya, Viktor Orban menentang berbagai organisasi masyarakat yang menurutnya didanai oleh Soros, yang Anda tahu sendiri asal kebangsaannya. Kemudian, Viktor Orban menentang institusi-institusi liberal yang katanya memaksakan ide-ide tertentu dari Brussel ke Hungaria. Sementara dia membela kedaulatan nasional, bahkan nasionalistik negaranya. Lalu, masalah berikutnya adalah para migran. Dia berkata, "Sudah, kita melawan para migran," dan itu menjadi ide utama dalam kampanye pemilihannya. Kemudian, Viktor Orban membangun kampanyenya dengan menentang gerakan LGBT+. Ternyata, LGBT dianggap sebagai kejahatan utama, sehingga seluruh kampanye dibangun di sekitar nilai-nilai tradisional dan sebagainya. Nah, tahun ini lawan utama adalah Ukraina dan Volodymyr Zelensky yang katanya ingin menyeret orang Hungaria ke dalam perang dengan Rusia. Kisah Peter Magyar sendiri, yang sekarang bisa menjadi Perdana Menteri baru Hungaria, juga menarik. Jika Anda melewatkannya, pemimpin partai oposisi TISA, Peter Magyar, dulunya adalah pendukung Viktor Orban dan bahkan pernah menjadi anggota partainya serta anggota timnya. Karena dulu, Orban memposisikan dirinya sebagai seorang liberal anti-komunis. Magyar keluar dari partai Orban di tengah skandal besar. Beberapa di antaranya, ia sendiri yang memulainya karena ia berada di dalam tim Orban. Saya ingatkan, tahun lalu pemerintah Orban diguncang oleh kemarahan publik setelah terungkap bahwa Presiden Hungaria saat itu, Katalin Novak, memberikan pengampunan kepada mantan pejabat yang dihukum karena membantu menutupi kasus kekerasan terhadap anak laki-laki di panti asuhan. Dia menutupi hal itu. Tapi sepertinya apa hubungannya cerita ini dengan Peter Magyar? Dengarkan terus. Judith Varga yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman di pemerintahan Viktor Orban juga terlibat dalam pengampunan ini. Pejabat perempuan yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak laki-laki di panti asuhan. Dan kedua wanita itu akhirnya mengundurkan diri, sementara Viktor Orban pura-pura tidak melihat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Dan di sini menjadi semakin menarik karena Judith Varga itu adalah mantan istri Peter Magyar. Dia adalah mantan istrinya. Akhirnya, Magyar mulai secara terbuka menceritakan rahasia pekerjaan tim Orban, karena dia sendiri pernah menjadi bagian dari tim itu, dan istrinya juga pernah menjadi bagian dari tim itu. Dia menyatakan bahwa beberapa keluarga menguasai setengah negara.
Perang melawan korupsi menjadi salah satu tema utama dalam kampanye pemilihan Madjar. Dia menyatakan bahwa Orbán adalah seorang munafik yang hanya berpura-pura menjadi pelindung kedaulatan nasional dari ideologi liberal Brussel. Ya, sebenarnya Madjar menegaskan bahwa topeng ini hanya membantu Orbán mengumpulkan kekayaan besar, sementara para pemilih yang terbius tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dan yang juga penting, Madjar membangun kampanye pemilihannya dengan membahas masalah-masalah internal dan sehari-hari di Hungaria, mulai dari stagnasi ekonomi hingga buruknya kondisi layanan kesehatan. Sementara itu, Viktor Orbán sebagian besar membangun kampanyenya berdasarkan isu-isu kebijakan luar negeri. Sementara itu, Madjar hampir tidak mengatakan apapun tentang posisinya terkait perang Rusia melawan Ukraina atau hubungan Hungaria dengan Uni Eropa. Secara keseluruhan, partai oposisi, Partai TISA, jelas unggul dalam persentase suara. Tetapi pertanyaannya adalah seperti apa kemenangan itu nantinya? Karena jika Partai TISA berdasarkan hasil penghitungan persentase suara tidak mendapatkan 2/3 kursi di parlemen, maka Partai Orbán bisa membentuk koalisi dengan politisi yang bahkan lebih sayap kanan dan radikal. Untuk mencegah Madjar begitu saja menjadi Perdana Menteri negara. Dan itu akan buruk. Karena semua janji yang telah disampaikan Partai TISA yang dipimpin oleh Madjar, katakanlah begitu, janji-janji itu hanya akan tetap menjadi kata-kata saja. Karena Orbán tidak akan membiarkan mereka diterapkan begitu saja akibat koalisi di parlemen, di mana bukan Madjar yang menjadi Perdana Menteri. Dan saat ini diketahui bahwa Viktor Orbán secara resmi mengakui kekalahan, dan berikut saya akan kutip pernyataannya. Hasil pemilu meskipun belum final, namun sudah jelas dan dapat dimengerti. Tanggung jawab dan kesempatan untuk memimpin negara tidak jatuh ke tangan kami. Saya sudah mengucapkan selamat kepada partai pemenang. Baiklah, Orbán telah mengakui kekalahan, Partai TISA menang, sekarang kita akan menunggu pernyataan-pernyataan pertama. Bagi kita sebagai orang Ukraina, yang paling penting adalah memahami apa posisi Peter Magyar terhadap Ukraina, terhadap integrasi Eropa, apakah dia akan mendukung keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sekali lagi saya tekankan, sudah ada pernyataan-pernyataan, tapi semuanya sangat samar-samar. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa dia akan mirip dengan Orbán, jelas dia tidak akan menjadi boneka pro-Rusia. Tetapi seperti yang dia sendiri katakan, saya akan mengutamakan kepentingan orang Hongaria, yang omong-omong memang patut diapresiasi. Di sini saya akhiri dulu, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Dan teman-teman, jika episode ini menarik dan bermanfaat untuk kalian, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Karena berkat dukungan kalianlah channel YouTube ini bisa terus ada. Kalian bisa mendukung lewat donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Di bawah video, kalian bisa menekan tombol sponsor dan menjadi sponsor channel ini. Atau kalian bisa scan kode QR yang ada di layar kalian. Atau di deskripsi video ini ada semua link dan detail pembayaran tentang cara mendukung channel Alex Epeci. Baiklah, itu saja. Jaga diri kalian. Sampai jumpa semuanya.